Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nafisa Arlen dengan nomor induk mahasiswa 85680281. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 2 tentang makhluk hidup dengan judul ekosistem, yaitu ekosistem darat. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan kali ini yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Tujuan pengamatan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Langkah-langkah pengamatan. 1. Tentukan ekosistem alami dan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal. 2. Kemudian amati komponen-komponen abiotik dan biotiknya. 3. Catat semua komponen yang ada di sekitarnya. 4. Kemudian buat kesimpulan tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia yang signifikan. Contohnya adalah hutan. Komponen abiotik atau komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, dan suhu panas. Komponen biotik atau komponen tak hidup yang terdapat pada hutan adalah sebagai berikut. Pohon minyak kayu putih, pohon karet, rumput, kupu-kupu, semut, capung, burung, sapi, dan anjing. Ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia. Contohnya adalah kebun singkong. Komponen abiotik atau komponen tak hidup yang terdapat pada kebun singkong adalah sebagai berikut. Air, cahaya matahari, tanah, udara, dan suhu yang panas.
Komponen biotik atau komponen hidup yang terdapat pada kebun singkong adalah sebagai berikut. Tanaman singkong, semut, cacing, ayam, lebah, dan mikroorganisme pengurai. Kesimpulan, ekosistem adalah satuan fungsional dasar yang melibatkan proses interaksi organisme dengan lingkungannya, termasuk aliran energi dan rantai makanan. Ekosistem terbagi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pada ekosistem hutan, pembentukannya secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun dibuat dan dikelola oleh manusia. Produsen atau tumbuhan pada ekosistem hutan sangat beragam, contohnya seperti minyak kayu putih, karet, dan rumput. Sedangkan pada ekosistem kebun cenderung seragam, didominasi dengan tanaman singkong. Keseimbangan pada ekosistem hutan lebih kompleks dan stabil secara alami, sedangkan pada ekosistem kebun sederhana dan bergantung pada kontrol manusia. Keanekaragaman pada ekosistem hutan lebih banyak jenisnya karena dukungan habitat yang luas, sedangkan pada ekosistem kebun lebih sedikit jenisnya karena fokus pada tanaman yang dibudidayakan.